Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yaitu video pertama soal UAS nomor 1 sampai 10. Nomor 1 tentang persamaan nilai mutlak. Diketahui persamaan nilai mutlak sebagai berikut. Mutlak dari 2x plus 1 dikurangi mutlak x plus 3 sama dengan 0. Nilai x yang memenuhi persamaan berikut adalah solusi dari pertanyaan ini yaitu pasti di sini akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika dua-duanya itu mutlaknya itu positif dan yang kedua salah satunya ada yang negatif. Maka akan ada dua solusi dari soal ini. Selanjutnya, untuk kemungkinan satu yang terjadi ketika dua-duanya memiliki nilai positif. Yang pertama, mutlak dari 2x plus 1, 2x plus 1, dan yang kedua, mutlak dari x plus 3 adalah x plus 3. Namun di sini karena tanda kurang, jadi di sini akan menjadi kurang seperti ini, kelompok seperti ini. 2x dikurangi x sama dengan x, 1 dikurangi positif 3, negatif 2, maka x-nya sama dengan 2. Kemungkinan yang kedua yaitu ketika mutlak salah satunya itu negatif. Kita ambil mutlak dari x plus 3 yang negatif, sehingga di sini negatif dengan negatif akan menjadi positif, oleh karenanya menjadi lebih mudah. 2x plus 1 ditambah x ditambah 3 disederhanakan menjadi 3x plus 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 4/3. Oleh karenanya jawabannya adalah A. Untuk nomor 2, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan ini 2x min 1 per x min 3 lebih dari sama dengan 7 adalah, nah, hal yang pertama dilakukan yaitu 7 yaitu, nah, di sini 7-nya bisa dibuat menjadi suatu pecahan. Nah, bagaimana pecahannya? Nah, pecahannya bisa dilihat dari di sini. Karena di sini penyebutnya x min 3, berarti di sini 7 dikali x min 3 dibagi x min 3. Nah, seperti langkah yang ini. Selanjutnya, tinggal menggunakan operasi aljabar seperti biasa. Didapat penyebutnya adalah x min 3, pembilangnya min 5x tambah 12. Hati-hati, di sini adalah lebih dari sama dengan. Karena tidak dibagi dengan negatif, berarti tandanya tidak berubah. Tetap lebih dari sama dengan 0. Nah, karena itu kita lihat min 5x tambah 20 sama dengan 0 kan? Diperoleh x-nya sama dengan 4, itu di pembilang. Sedangkan untuk penyebut x min 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Kita ke garis bilangan. Nah, di sini 4-nya bulatan hitam, artinya 4-nya masuk. Kalau di sini 3-nya bulatan putih, berarti tidak masuk. Karena di sini coba lihat penyebut, artinya penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti tidak masuk. Selanjutnya, nah kita akan cek apakah positif atau negatif. Kita cek 0 ke sini, 0 ditambah 20, 0 dikurangi 3 dibagi, hasilnya negatif. Berarti di sini daerah pertama negatif, kedua positif, ketiga negatif. Karena ini pasti silang. Selanjutnya, nah, karena lebih dari sama dengan 0, berarti daerah yang kita pilih adalah yang positif. Artinya daerahnya ada di antara 3 dengan 4. 4 pakai sama dengan 3 tidak. Berarti jawabannya adalah C. Soal selanjutnya yaitu nomor 3. Nah, di sini ada soal cerita Risa, Anggi, Akmal, dan Gigis ke toko buku yang sama. Nah, berarti di sini mungkin persamaan 3 variabel ya. Nah, kita misalkan saja di sini pensil A, satu penghapus B, satu penggaris C. Kita lihat di soal Risa membeli 3 pensil ditambah 2 penghapus. 5.000, 3A tambah 2B. Kemudian Anggi 4 pensil, 1 penghapus, 1 penggaris. 4A tambah B tambah C, 20.500, dan terakhir Akmal. Seperti yang ada di dalam soal. Nah, kita lihat di sini 2 variabel, 3 variabel, 2 variabel. Nah, langkah pertama kita harus membuat menjadi 2 variabel agar lebih mudah. Kita substitusi persamaan yang Akmal yaitu 2A tambah C sama dengan 11.000, kita ubah menjadi C sama dengan 11.000 dikurangi 2A.
ini langkah ini merupakan salah satu solusi. Silahkan, karena di sini banyak solusi atau cara yang lain. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan Anggi yang tengah 4A tambah B tambah C sama dengan 20.500. Diperoleh 2A tambah B sama dengan 9.500. Eliminasi 3A tambah 2B sama dengan 15.000 yaitu yang Risa. Dan hasil yang barusan kita peroleh dikali 2. Kenapa? Karena untuk mengeliminasi B. Nah, kita kurangi yang bawah dikurangi atas, hasilnya sama dengan 4.000 dan B substitusi hasilnya 2.500. Nah, kita sudah memperoleh bahwa nilai A 4.000, nilai B 2.500, berarti kita akan mencari nilai C. Substitusi ke dalam persamaan Anggi. 4A tambah B tambah C sama dengan 20.500. Berarti C-nya sama dengan 2.000. Yang ditanyakan kembalian ketika Gigis membeli satu pensil, satu penghapus, satu penggaris dengan uang 20.000. Harga ketiga tersebut ketika dijumlahkan 10.500. Artinya kembaliannya adalah 20.500 dikurangi 10.500. 9.500. Jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Nilai X dan Y yang merupakan solusi dari persamaan linear Y sama dengan 2x-5 dan persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 3x tambah 1. Hal yang pertama dilakukan adalah menyamakan kedua persamaan ini karena sama-sama memuat Y. Oleh karenanya, yang sebelah kiri ada linear, yang sebelah kanan adalah kuadrat. Silahkan ini ke kanankan saja biar lebih mudah menjadi X kuadrat min 5X tambah 6. Setelah ini kemudian faktorkan menjadi X min 2X min 3. Yang dicari bukan faktornya tetapi nilai X, berarti X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Nah, dari sini karena yang ditanyakan nilai X dan nilai Y, berarti kita akan mencari nilai Y. Silahkan kalian mau substitusi kemana? Mau ke linear atau mau ke kuadrat? Saya pilih ke linear saja yang lebih simpel. Y sama dengan 2X min 5. Ketika X sama dengan 2, silahkan substitusi 2 kali 2 dikurangi 5. Jawabannya negatif 1. Maka solusinya 2, min 1. Sedangkan untuk X sama dengan 3, 2 kali 3 dikurangi 5. 1, maka diperoleh 3,1. Maka jawabannya adalah D. 2, min 1 dan 3,1. Soal selanjutnya yaitu nomor 5 tentang trigonometri. Diberikan dua buah sudut A dan B dengan nilai sinus masing-masing adalah sin A 3/5 dan sin B 12/13. Sudut AB lancip, tentukan nilai dari cos A ditambah B. Nah, kita perhatikan bahwa sin A itu 3/5. Kita gambar di sini A 3/5. Maka cosnya berapa? 4/5. Ya, karena di sini trigonometri. Sedangkan satu lagi, sin B 12/13. Berarti cos B 5/13. Kita tulis ulang biar lebih mudah, karena nanti kita akan mencari rumus ini, cos A plus B. Nah, karena di sini adalah lancip, berarti cosnya itu positif. Kemudian, cos A plus B berdasarkan rumus, kita harus tahu rumusnya, cos A cos B dikurangi sin A sin B. Nah, ini adalah cos A cos B dikurangi sin A sin B. Hasilnya silahkan disederhanakan, penyebutnya adalah 65 dikurangi negatif 16/35. Meskipun negatif tidak masalah, karena di sini hasil dari penjumlahannya. Karena kita nggak tahu apakah ini tumpul ataupun lancip, karena di sini kan penjumlahan dari kedua sudut yang lancip. Jawabannya berarti B. Nomor 6. Masih trigonometri, jika A plus B sama dengan V/3 dan cos A cos B sama dengan 5/8, maka cos A min B sama dengan, nah kita lihat apa yang ditanyakan di sini dan apa yang diketahui. Di sini yang ditanyakan adalah cos A min B. Nah, berdasarkan rumus, cos A cos B dikurangi sin A sin B. Kemudian, nah di sini ada data A plus B sama dengan V/3. Nah, di sini cos dari jumlah ini adalah V/3.
Cos pi per 3 berapa? Nah, cos pi per 3 adalah setengah. Kita sudah masukkan di sini. Kemudian cos A cos B di soal ada 5 per 8. Oke, silahkan menggunakan aljabar. Hasilnya adalah 1 per 8, yaitu sin A sin B. Selanjutnya kita substitusi ke dalam soal. Di sini kan udah jelas soalnya cos A min B. Nah, cos A min B di sini cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, ini beda ya. Cos A plus B ini dikurang. Kalau cos A min B ini ditambah, harus kalian perhatikan tanda ini karena sangat penting. Nah, berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Persamaan grafik fungsi trigonometri berikut. Nah, di sini ada suatu grafik yang ditanyakan adalah rumus atau rumus dari grafik ini. Solusi yang paling mudah untuk kalian gunakan yaitu tinggal substitusi nilai X yang tertera pada gambar. Nah, dari jawaban di sini. Satu-satu aja karena ini merupakan langkah yang paling mudah menurut saya. Kemudian Y sama dengan sin X plus 30 tambah 1. Kita substitusi saja, nah di sini 30 ya yang mudah. Berarti 30 harusnya Y-nya 1. Kita perhatikan, kita substitusi. Ketika X-nya sama dengan 30, ternyata nilainya bukan 1. Berarti option A salah. Kita lanjut ke option B. Y sama dengan sin X min 30 tambah 1. Kemudian 30 dikurangi 30 berarti 0. Sin 30, sin 0, 0. Ditambah 1, 1. Nah, berarti ini adalah jawabannya. Nomor 7 jawabannya adalah B. Nomor 8. Ini tentang fungsi inverse. Diketahui fungsi pecahan di sini 2x plus 3 per 5x plus 4. Inverse-nya adalah, kita harus tahu rumusnya. Ketika kita punya fungsi fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d, maka inverse-nya adalah ini, min dx tambah b per cx min a. Oleh karenanya kita harus definisikan a-nya 2, b-nya 3, c-nya 5, dan d-nya 4. Sehingga dengan mudah kita memperoleh negatif 4x tambah 3 dibagi 5x min 2. Jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Diketahui grafik persamaan kuadrat. Nah, di sini ada fungsi kuadrat. Tentukan rumusnya. Nah, coba kita lihat. Boleh cara yang pertama kita tinggal substitusi saja. Min 2 masukin ke sini hasilnya 0. 4 substitusi ke sini hasilnya 0. Kemudian 0 substitusi ke sini hasilnya 4, negatif 4. Itu langkah yang pertama, tinggal substitusi seperti contoh sebelumnya. Atau kita boleh menggunakan rumus. Nah, rumus menentukan persamaan ini, menentukan fungsi ini. Kita lihat bahwa di sini memotong sumbu X min 2,0 dan kemudian 4,0. Kemudian ada titik lagi di sini, bukan puncak, tapi titik biasa, yaitu 0,-4. Secara tertulis, X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 4, ini adalah memotong sumbu X, dan titik yang lain adalah X, Y, yaitu 0,-4. Selanjutnya mencari nilai A. Ini adalah rumus untuk mengetahui, untuk menentukan fungsi rumus dari ini ya, grafik ini. Nah, kita mencari A karena Y, X1, X2, dan X telah kita ketahui. Silahkan substitusi, nanti diperoleh hasilnya A sama dengan setengah. Setelah kita punya A setengah, kita substitusi ulang ke dalam rumus yang tadi yang saya cetak warna biru. A-nya kita peroleh, kemudian sumbu X yang memotong sumbu X kita peroleh, X sama Y tidak usah ditulis karena ini titik lainnya. Berarti nanti akan ada variabel Y, variabel X kuadrat, dan variabel X. Silahkan kalian kalikan X plus 2 kali X min 4, X kuadrat min 2X min 8. Dikalikan setengah, jawabannya setengah X kuadrat min X min 4. Hasil akhirnya berarti yang benar adalah jawaban C. Soal nomor 10. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A dengan arah 044 derajat sejauh 50 km. Kemudian berlayar lagi dengan arah 104 derajat sejauh 40 km ke pelabuhan C.
Jarak pelabuhan A ke C adalah titik-titik kilometer. Nah, sini kilometer maksudnya ya. Nah, kita harus gambar dulu agar lebih memudahkan. Kita ilustrasinya seperti ini. Nah, ini kita kan dari awal A. Patokannya adalah utara. Nah, searah 044. Berarti sudutnya 044 segini ya. Di sini ada. Berarti sepanjang 50 km. Nah, titik B. Setelah titik B, berlayar lagi ke titik C sejauh 104. Patokannya utara, kita buat sudutnya 104, kemudian tarik lagi. Nah, berarti yang ditanyakan adalah jarak dari A ke C atau C ke A. Ini yang kita tanyakan. Nah, berarti hal yang dilakukan adalah menentukan sudut ini ya. Nah, sudut ABC. Kenapa? Nah, karena ini akan berhubungan dengan aturan kosinus. Nah, kita tahu bahwa ini 044, kemudian akan sama jumlahnya dengan B sama dengan 180. Nah, ini ya. UAB 044 ditambah ini yang B akan sama dengan 180 karena ini adalah sudut berlawanan. Berarti diperoleh ABU. Nah, ABU adalah 136. Nah, di sini 136, di sini 104. Berarti, nah, sudut yang di dalam segitiga ini, sudut B dalam segitiga adalah 136 ditambah 104. Kemudian nanti hasilnya 360 dikurangi dari hasil tersebut. Nah, di sini karena dalam satu putaran adalah 360. Ya, saya ulangi. Yang B di sini adalah 136. Sebelah kanan 104. Berarti ketika semuanya dijumlahkan dalam bentuk lingkaran harus 360. Artinya sudut D yang di dalam ini adalah 240. Oke, kita punya sudut yang sudah kita targetkan, yaitu sudut B di bagian dalam segitiga. Nah, di sini. Sedangkan yang ditanyakan adalah panjang di sini. Kita punya rumus aturan kosinus. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Oke. Nah, B kuadrat di sini adalah panjang yang ditanyakan, yaitu panjang di depan dari sudut yang kita ketahui. Di sini B, di depannya B kecil ya. Berarti nah, di sini A sama C ya pinggir-pinggirnya. A itu berarti kita 40, kalau yang C 50. Ini A 40, C 50. Terserah ya, yang penting di pinggir-pinggirnya. 40 kuadrat ditambah 50 kuadrat dikurangi 2 kali 40 kali 50 cos 120. Oke, nah selanjutnya B kuadrat sama dengan 1600 ditambah 2500 dikurangi 2 kali 40 kali 50 sama dengan, nah ini cos 120 dituliskan negatif 1/2. Selanjutnya, B kuadrat sama dengan 1600 ditambah 2500 ditambah 2000, D kuadrat sama dengan 6100, B sama dengan akar 6100, disederhanakan 10 akar 61. Nah, di sini 240 sama cos 120, kenapa ditulisnya beda? Tapi nilainya sama, karena 240 di kuadran 3, 120 di kuadran 2, nilainya sama, negatif. Meskipun ini merupakan aturan kosinus, tapi kalian harus tahu nilai dari tiap kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Berarti jawaban untuk nomor 10 adalah E. Nah, ini merupakan video pembelajaran untuk kisi-kisi soal UAS dari nomor 1 sampai 10. Silahkan kalian pelajari kembali, mohon diulangi, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.